Sofia, aku akan pulang untuk makan malam nanti malam. Aku punya kejutan untukmu. Ibu, aku juga punya kabar baik. Ethan dan aku. Sudah setahun. Tanda vital Ibu Lin sedikit berubah, tapi apakah Anda memberitahu keluarganya? Ya, Pak Vance bilang dia akan datang kalau ada waktu. Panggil kepala perawat. Sekarang. Tentu, apapun yang kamu mau, sayang. Kamu ingin makan apa? Aku akan pesan antar. Ethan, ibumu tidak akan pulang malam ini. Minum sup. Aku menghabiskan sepanjang sore membuatnya. Tinggalkan saja di situ. Juga, pindah ke kamar tamu di lantai atas besok. Apa? Chloe akan pindah ke sini. Dia dapat kamar utama. Ethan, aku istrimu. Jika dia pindah, apa kata orang? Orang? Siapa di luar sana yang tahu kamu istriku? Ibumu sudah koma setahun. Korporasi Lin sekarang milikku. Aku biarkan kamu tinggal di sini. Sebagai bantuan untukmu. Jika kamu tidak menghargainya, keluar sekarang juga. Apa yang bisa diberikan ibumu yang koma kepadamu? Oh, masih berdiri saja. Apa yang baru saja ku dengar? Sup? Apa supmu layak dimakan? Buang saja. Jangan sia-siakan bahan bagus. Ethan benar. Mulai hari ini, kamu pindah ke kamar pembantu. Chloe dapat kamar utama. Ibu, itu kamar tidur kami. Kau panggil siapa, Ibu? Ibumu terbaring sakit. Dengar, Sofia Lin. Satu-satunya alasan kau masih di sini adalah karena anakku belum selesai menguras korporasi Lin. Begitu anakku bosan. Chloe sudah di sini. Ethan, buka pintu. Ethan, aku kangen kamu. Oh, Chloe, kamu sudah di sini. Masuk. Lapar? Aku akan suruh dapur buatkan camilan untukmu. Oh, dia masih di sini? Kenapa Nona Lin belum pergi? Villa ini milik keluarga Vance sekarang. Chloe Zhang, kau. Jika ibumu sadar, aku akan menghormatimu. Sayang sekali. Sekarang dia hanya sayuran yang menunggu mati. Dan kau Adalah anjing di bawah tumitku. Apakah ini Nona Sofia Lin? Ibu Anda, Victoria Lin, menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Mohon datang ke rumah sakit sekarang. Aku akan segera ke sana. Berhenti. Ibumu sadar? Ibuku sadar. Ethan, ibuku sadar. Kau pergi duluan. Aku akan menyusul. Ethan, bagaimana jika perempuan tua itu sadar? Bagaimana jika dia? Tenang. Dia sadar, tapi dia baru saja sadar dan belum punya banyak kekuatan. Aku akan menemuinya di rumah sakit. Dia masih orang sakit yang tak berdaya. Mau apa dia? Membalikkan keadaan. Dokter, ibuku, dia. Ibu Lin. Ibu Anda memang sudah sadar. Dia masih sangat lemah, tapi kesadarannya penuh. Boleh saya menemuinya? Ya, tapi tidak lama. Dia perlu istirahat. Juga, hal pertama yang ditanyakan ibumu adalah, apakah Sofia baik-baik saja? Ibu, Nia? Apa yang dia lakukan padamu? tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu, aku senang ibu sudah sadar. Jangan takut. Aku sudah sadar sekarang. Ibu sudah sadar. Syukurlah. Ethan, terima kasih sudah merawat Sofia. Tentu saja. Ibu, fokus saja untuk pulih. Aku sudah mengurus semuanya di kantor dan rumah. Baik, terima kasih. Sofia, kamu harus pulang. Dokter-dokter di sini. Saya. Sofia, pulang dan istirahat. Kembali besok. Baik, Ibu, aku akan kembali besok pagi. Ibu Lin,
Sekarang ibu sudah sadar, kita harus meluruskan beberapa hal. Lanjut. Selama ibu koma setahun, kendali operasi dan keuangan korporasi Lin dialihkan ke grup Vanse. Semua dilakukan secara legal, termasuk beberapa saham ibu, sekarang dialihkan ke nomine. Dengan kata lain, ibu tidak punya apa-apa lagi. Sepanjang tahun lalu ini. Beginikah caramu memperlakukan Sophia? Saya sudah lebih dari baik padanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena memiliki ibu yang tidak berguna seperti ibu. Fokuslah untuk pulih. Saat ibu dipulangkan, ibu akan punya kamar tamu di tempat saya. Anggap saja itu tunjangan pensiun ibu. Ingat malam ini. Ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Ambilkan ponsel saya. Dan hubungi seseorang untuk saya. Siapa yang harus saya hubungi? Seorang teman lama. Masih duduk saja? Jam berapa? Chloe mau sarapan. Ke dapur dan bantu. Tunggu. Ibumu bangun tadi malam. Dia bangun? Terus kenapa kalau dia bangun, wanita sakit bisa apa? Aku peringatkan kamu, bangunnya dia tidak mengubah apapun. Keluarga ini akan selalu milik keluarga fans. Oh, dan Ethan bilang tadi malam, begitu ibumu keluar, kalau kamu mau merawatnya, bawa dia ke sini juga. Kami bisa pakai wanita tua untuk cuci baju. Kamu? Ibu fans, mana sup sarang burungku? Kenapa belum ada? Datang. Sebentar, Chloe. Kenapa berdiri? Ke dapur. Ceritakan. Jangan ada yang terlewat. Ibu Lin, selama 13 bulan Anda koma, 4 hal terjadi. Pertama, 3 hari setelah koma, Ethan bertindak sebagai kuasa suami Anda dan mentransfer aset inti korporasi Lin secara bertahap ke grup fans. Itu kasar tapi efektif, berkat orang dalam. Siapa? Asisten administratif Anda, Wayne Wang. Dia beremigrasi 3 bulan lalu, $10 juta muncul di rekeningnya. Haruskah saya tangkap dan bawa dia kembali? Jangan buru-buru. Lanjutkan. Kedua, perlakuan terhadap Nona Lin di rumah tangga fans. Saya mendapat rekaman keamanan dari sekitar perkebunan fans, pernyataan dari staf mereka, dan unggahan publik di media sosial. Katakan. Kata demi kata. Nona Lin dipaksa ke kamar pelayan. Dia harus menyiapkan 3 kali makan dan membersihkan seluruh rumah. Ibu Ethan, Teresa Vance, berulang kali mempermalukan Nona Lin di depan umum, dan selingkuhan Ethan, Chloe Zhang, suatu kali, di depan kerumunan, menampar Nona Lin. Lanjutkan. Ketiga, mengenai kecelakaan mobil, 2 minggu lalu, saya mendapat analisis forensik dari reruntuhan kendaraan. Sistem rem menunjukkan tanda-tanda dirusak. Saya telah mengenkripsi dan menyimpan laporan forensiknya. Keempat. Korporasi Naga berjalan lancar. Sesuai rencana yang ibu buat sebelum ibu koma, semua keputusan besar ditangani oleh Komite 5. Mereka sudah menunggu kepulangan Ibu Lin. Haruskah kita menyerang sekarang? Saya bisa membuat grup fans lenyap dalam seminggu. Belum. Lihat aku sekarang. Bagaimana aku bisa membuat mereka membayar seperti ini? Aku harus pulih dulu. Tangani 3 hal untukku. Pertama, mulai hari ini, jadwalkan 2 jam rehabilitasi setiap hari. Kedua, tempatkan seseorang di luar rumah fans. Jika Sophia terluka lagi, keluarkan dia segera. Ketiga, gali semua kesepakatan kotor yang dibuat Ethan selama 3 tahun terakhir. Bukan sesuatu yang hanya membuatnya kehilangan uang. Aku ingin sesuatu yang membuatnya berlutut, memohon belas kasihan padaku. Dimengerti. Lukas, selama koma setahunku, apakah kau pernah berpikir untuk menyerah? Ibu Lin. 15 tahun lalu, saat ibu menarikku dari tumpukan sampah, aku bertanya pada diriku satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Hidupku milik ibu. Itu bahkan tidak perlu dipertimbangkan. 1 tahun. 365 hari. Sophia, ibu berutang padamu. Aku akan membuat mereka menjahit semuanya kembali, 1 jahitan demi 1 jahitan. Cantik-cantik. Chloe, kamu cocok pakai apa aja. 100 kali lebih baik dari si kaku itu. Ibu fans, ini edisi terbatas. Hanya ada 3 pasang di kota dermaga. Ethan mendatangkannya dari Hong Kong.
Tunggu, aku bicara padamu. Dulu kamu adalah pewaris Lin. Bagaimana bisa kamu berpakaian seperti itu? Pakaian itu. Bahkan pembantuku tidak mau memakainya. Tepat. Sial benar. Kalau hanya itu, aku akan pergi masak. Oh, masih ada lagi. Kamu suka gaun tidur ini? Ini gaya favorit Ethan. Dia bilang kalau aku pakai ini, jauh lebih seksi dari wanita manapun. Kamu tahu? Aku kah? Ketika kamu bergegas ke rumah sakit tadi malam, Ethan menjawab telepon di tempat tidurku. Dia tidak peduli jika ibumu terbangun. Sekarang pergi masak. Oh, iya. Buatkan sup mewah 8 dewa untuk makan siang. Aku tiba-tiba ngidam itu. Butuh setidaknya 4 jam untuk merebusnya. Tidak ada waktu. Itu masalahmu. Dengar, Sofia Lin, keluarga fans memberimu makan dan menampungmu. Jadi kamu lakukan apa yang kami katakan. Aku mau sup mewah 8 dewa. Dan kamu harus menyajikannya sebelum makan siang hari ini. kamu tuli, bergerak, beraninya kamu membantah. Tak berguna. Ibu Lin, Anda baru saja bangun. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Saya sudah memaksakan diri hari ini. 1 putaran lagi. Ibu Lin, Anda pulih jauh lebih cepat dari perkiraan kami. Tapi tubuh Anda masih memiliki batas. Saya baik. Saya bisa melanjutkan. Tangan Sofia terluka. Ya. Pecahan melukai tangannya saat mengiris buah. Orang kami bilang, Nona Lim merawat lukanya sendirian di dapur. Tidak ada yang membantunya. Terus awasi. Percepat penyelidikan. Ya. Putaran lagi. Keluarga Ethan tidak akan lolos dari ini. Semuanya, kuartal ini, setelah grup fans mengambil alih, laba tumbuh 12%. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa semua yang saya lakukan sepenuhnya benar. Selanjutnya, saya mengumumkan resolusi baru. Semua aset properti di bawah korporasi Lin akan digabung ke dalam grup fans. Semua transfer aset dan perubahan personel akan ditangani oleh saya. Ini resolusinya. Silakan tanda tangani sebagai formalitas. Terima kasih. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Berdasarkan pasal 19 Anggaran Dasar Korporasi Lin, Ibu Victoria Lin, sebagai pendiri dan pemegang saham utama, memiliki hak veto atas setiap transfer aset yang belum disetujui. Victoria, dia baru saja bangun dari koma. Keputusannya tidak memiliki efek hukum. Kemarin, Ibu Lin lulus uji kapasitas mental dari kantor notaris Kota Dermaga. Ini salinannya. Berdasarkan otorisasinya, dia membatalkan semua transfer yang dibuat tanpa tanda tangannya selama setahun terakhir. Pak Fans, setiap transaksi yang Anda lakukan di korporasi Lin selama periode ini kini akan diaudit. Jika ditemukan pelanggaran, Anda akan menghadapi tuntutan atas penipuan komersial. Rapat hari ini ditunda. Mengenai posisi Pak Fans sebagai General Manager, Ibu Victoria Lin akan mengajukan pencopotan dirinya dalam rapat pemegang saham dalam 3 hari. Anda boleh pergi. Beraninya dia, Ethan, ada apa? Victoria tua itu pura-pura lemah selama seminggu penuh. Dia pura-pura di depanku. Dia tidak lemah sama sekali. Dia hanya mengirim 1 orang hari ini. Hanya 1 orang. 1 orang saja di depan semua pemegang saham, menghancurkan semua yang kubangun selama setahun terakhir. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang, Nak? Kita harus bagaimana? Dia pikir dia bisa menjatuhkanku? Dia meremehkan Ethan Fans. Wayne, cari Direktur Lee di kantor pajak, bilang padanya grup fans punya masalah akuntansi, aku ingin membahasnya dengannya. Dia ingin merebutnya kembali, maka aku akan mengubah semua uang korporasi Lin menjadi uang kotor. Lihat siapa yang berani menyentuh kekacauan ini. Ibu, kau mengirim seseorang ke korporasi Lin hari ini? Lukas pergi. Tapi, Ethan tidak akan menyerah. Dia punya koneksi kuat. Sofia, aku sudah bilang sejak kau kecil, segala sesuatu di dunia ini hanya ada 2 pilihan. 2 pilihan apa? 1,
jika kau takut padanya, dia akan melahapmu. Yang kedua, jika kau lebih kejam darinya, dia akan menjadi batu loncatanmu. Selama aku koma setahun terakhir ini, kau sangat menderita. Aku tahu. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut. Ibu ada di sini. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kukira kau tidak akan pernah bangun. Ayo, Ethan fans. Semakin cepat kau bergerak, semakin keras kau jatuh. Ethan, minumlah teh. Jangan biarkan perempuan tua itu membuatmu sakit. Siapa sih Lucas Reed itu? Aku sudah menyelidiki selama 3 hari, dan tidak menemukan apa-apa. Dia cuma anak buah suruhan. Kenapa kamu takut padanya? Kamu tidak mengerti. Notarisasi dan penilaian yang dia hasilkan semua melalui saluran resmi. Tahu apa artinya? Victoria mulai merencanakan sehari setelah dia bangun, dia sudah berpura-pura dari awal. Nak, haruskah kita menyerang duluan? Dia masih di rumah sakit. Bagaimana jika dia mengalami kecelakaan? Tidak. Lucas ada di rumah sakit setiap hari, menggunakan kekerasan hanya akan membuat kita dalam masalah. Berhenti di situ. Sophia Lynn, ibumu sudah bersikap cukup keras. Dia bahkan mengirim orang untuk membuat masalah di kantor. Katakan padaku, jika dia tahu putri kesayangannya masih mencuci kakiku, apakah dia akan pingsan lagi? Ibumu pikir satu orang bisa membuatku takut? Dia benar-benar meremehkan Ethan fans. Bilang ke ibumu, jika dia ingin, korporasi Lin kembali. Baiklah, dia bisa datang memohon padaku sambil berlutut. Tepat sekali. Perempuan tua yang baru saja bangkit dari ambang kematian, benar-benar berpikir dia orang penting. Kalian akan menyesali ini. Kamu bilang kami akan menyesal? Kau dengar itu? Dia bilang kita akan menyesal. Kembali ke tempat pelayan, menyingkirlah dari pandanganku. Kau? Pak Vance, ini rencana transfer aset yang Bapak minta. Di bawah struktur ini, aset properti utama korporasi Lin akan ditransfer dalam 3 tahap ke 3 perusahaan lepas pantai yang Bapak kendalikan. Apa Victoria akan tahu? Lalu bagaimana kalau dia tahu? Semua ini dilakukan saat dia dalam koma. Prosesnya rapat. Bahkan jika dia menyelidiki, setidaknya butuh 6 bulan. Saat itu, asetnya sudah lama hilang. Baik, lakukan. Pak Vance, satu hal lagi. Lanjutkan. Seorang headhunter baru-baru ini mulai mendekati beberapa teknisi top korporasi Lin. Saya mencari tahu latar belakang perusahaan itu. Itu adalah anak perusahaan korporasi Naga. Korporasi Naga, yang masuk peringkat 5 besar global yang tidak pernah berurusan dengan perusahaan Kota Dermaga, Korporasi Naga itu? Ya, meskipun mereka baru sebatas melakukan kontak, tapi Korporasi Naga tidak pernah membajak orang yang tidak bernilai. Pak Vance, sebelum Victoria jatuh koma, apakah dia memiliki hubungan dengan Korporasi Naga? Tidak mungkin. Korporasi Naga berada di level berbeda. Korporasi Lin mungkin raksasa di Kota Dermaga, tapi di samping Korporasi Naga, itu bahkan tidak sebanding dengan semut. Jika Victoria mengenal siapapun di Korporasi Naga sebelum kecelakaan, kenapa dia bekerja begitu keras? Kalau begitu, saya akan melanjutkan sesuai rencana. Pak Vance, saya sarankan Anda singkirkan Lucas Reed secepat mungkin. Dia membuat saya sangat tidak nyaman. Korporasi Naga. Bagaimana mungkin? Sylvia Song, Direktur Hukum Ethan. Selama 3 tahun, dia membantu Ethan membuat setidaknya 6 transfer aset yang mencurigakan. Perusakan rem sebelum kecelakaan saya 90% yakin dia yang mengaturnya. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan menanganinya satu persatu. Bagaimana Sophia hari ini? Nona Lin masih mengunjungi Anda setiap hari, lalu dia pulang untuk memasak dan membersihkan. Tapi, Ibu Ethan hari ini memberi Nona Lin lebih banyak pekerjaan. Dia menyuruhnya mencuci dengan tangan setiap tirai di mansion. Baik. Suruh Nona Queen mempercepat semuanya. Nona Queen bertanya seberapa keras harus menyerang pertama. Mulai dari aset periferalnya. Semuanya. Orang-orang seperti daun ini. Mereka pikir mereka milik di ranting. Tapi sebenarnya, mereka hanya sedikit lebih jauh dari tanah. Begitu angin bertiup, mereka bukan apa-apa. Direktur Miller, saya mengandalkan Anda untuk ini. Pak Vance,
Bukannya saya tidak mau membantu. Korporasi Lin adalah wajib pajak utama kota dermaga. Mengaudit pembukuannya memerlukan alasan. Ini alasan Anda. Apa ini? Saat Victoria Lin sedang koma, Korporasi Lin melakukan 12 pembayaran besar. Apakah itu alasan yang cukup? Rekening-rekening ini ditangani oleh orang Anda. Direktur Miller, Anda adalah pejabat pajak, bukan detektif. Kemana uang itu pergi bukan urusan Anda. Yang perlu Anda tahu adalah, setelah Victoria Lin bangun, pembukuannya tidak cocok, dia dicurigai melakukan penggelapan pajak besar-besaran, dan memindahkan aset ke luar negeri. Apa? Sebagai manajer umum, sementara, Korporasi Lin, saya mengajukan pengaduan resmi. Apakah itu alasan yang cukup? Besok, tim audit pajak akan memasuki Korporasi Lin. Masih belum selesai mencuci. Kasihan sekali. Ah, iya. Tahukah kamu, ibumu akan sangat sibuk besok? Bukan masalah besar. Otoritas pajak akan mengaudit Korporasi Lin. Suamimu melaporkannya. Apa katamu? Kamu tuli? Kukatakan, Ethan melaporkan ibumu atas penggelapan pajak dan menyembunyikan aset. Besok pagi pertama, rekening Korporasi Lin akan dibekukan. Bukankah kamu bilang ibumu sudah bangun? Bukankah kamu pikir kamu punya dukungan sekarang? Setelah besok, ibumu akan menjadi penjahat keuangan. Tidak peduli seberapa kamu memohon, aku tidak akan biarkan kamu tinggal di keluarga fans. Ibuku bukan penjahat keuangan. Entah dia atau bukan, itu bukan urusanmu. Itu terserah otoritas pajak. Ah, iya. Ingat bangun pagi besok. Ibu fans ingin roti isi telur kepiting buatanmu. Ya. Ethan menghubungi Wakil Direktur Pajak George Miller. Besok jam 9 pagi, tim audit akan masuk ke Korporasi Lin. Mengauditku dengan buku catatanku sendiri. Cerdik. Haruskah kuhentikan mereka? Soal tekanan pada Miller, aku punya 3 berkas. Tidak. Biarkan mereka mengaudit kita. Semakin keras, semakin baik. Lebih baik jika seluruh kota dermaga mendengarnya. Ethan pikir dia menggali lubang untukku. Dia sebenarnya menggali kuburnya sendiri. Maksud ibu? Saat tim audit masuk ke Korporasi Lin, berikan buku catatan asliku kepada Kepala Akuntan Korporasi Naga. Suruh mereka menyiapkan laporan perbandingan. Ingat, untuk 12 transaksi yang ditangani Ethan, tujuan akhir setiap transaksi harus didokumentasikan dengan jelas. Buatlah cukup rinci sehingga Miller tidak berani menggali lebih dalam. Siap. Satu hal lagi. Besok tidak ke rumah sakit. Ibu Lin, rehabilitasi Anda. Besok aku pergi ke Korporasi Lin. Mereka ingin melihatku lemah, jadi akan kubiarkan mereka. Setelah mereka melakukannya, mereka akan belajar bagaimana orang lemah bisa melahap seluruh papan catur. Akhirnya dimulai. Divisi Audit Biro Pajak. Berdasarkan pengaduan tertulis, kami sedang mengaudit Korporasi Lin. Ini kartu identitas saya. Direktur Miller, terima kasih sudah datang. Sebagai PLT, GM Korporasi Lin, saya akan bekerja sama penuh dalam penyelidikan ini. Jika pembukuan Korporasi Lin menunjukkan masalah, kami tidak akan menutup mata. Bagus, Pak Vance. Keadilan di atas keluarga. Tepat sekali, lihat apa yang dilakukan Victoria pada Korporasi Lin. Pak Vance lah yang menyelamatkan Korporasi Lin. Kunci bagian akuntansi. Semua pembukuan, voucher, dan catatan digital segel dan sita semuanya. Ambil catatan Q3 dan Q4 tahun lalu. Fokus pada 12 transfer luar negeri itu. Setelah ditemukan, segera amankan barang buktinya. Kalau sudah ketemu, Kita bisa selesaikan ini. Perintah dari atasan, kita harus bergerak cepat. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu belum pulih? Jangan repot dengan ini.
Direktur Miller. Ibu Lin. Kami menerima laporan dan perlu melakukan audit rutin pada pembukuan korporasi Lin. Mohon kerjasamanya. Tentu saja. Bapak baru saja mengatakan ingin memeriksa korporasi Lin triwulan ketiga transfer luar negeri tahun lalu. Benar, 12 transfer, masing-masing antara 30 hingga 50 juta rupiah, dikirim ke penerima di Kepulauan Cayman, Kepulauan Virgin, dan Swiss. Pemilik terdaftar dari akun-akun tersebut adalah asisten pribadi Pak Vance, dan penerima manfaat utama adalah Pak Vance sendiri. Itu bohong besar, Victoria Lin, kau punya bukti? Lukas. Antara 3 Agustus hingga 19 Desember tahun lalu, Pak Vance menggunakan wewenangnya sebagai pelaksana General Manager untuk mentransfer total 430 juta rupiah dari korporasi Lin dalam 12 kali pembayaran ke 12 perusahaan cangkang luar negeri. Catatan pendaftaran penerima, alamat IP, tanda tangan, dan analisis tulisan tangan semuanya mengarah ke Pak Vance sendiri. Direktur Miller, ini palsu. Victoria akan melakukan apa saja untuk merebut kembali perusahaan. Pak Vance, jika bukti ini asli, maka yang dicurigai mentransfer aset bukan Ibu Lin. Anda. Direktur Miller, bukankah kita sudah sepakat tadi malam? Pak Vance, hati-hati dengan ucapan Anda. Apa maksud Anda? Kesepakatan? Saya pejabat pajak federal. Saya bekerja berdasarkan bukti. Pemeriksaan hari ini selesai. Arahkan seluruh penyelidikan ke akun-akun yang ditangani oleh Pak Vance. Sita semua catatan saat ini dari korporasi Lin untuk saat ini. Dan, tunggu pemberitahuan lebih lanjut. Kau benar. Aku tidak punya bukti. Informasi ini adalah yang aku temukan 3 hari lalu. Uang itu memang ditransfer olehmu. Aku hanya membantumu menemukannya. Terima kasih sudah mengingatkanku untuk menyelidiki akun-akun itu. Ibu Lin, Anda baik-baik. Agak sakit. Ibu seharusnya tidak datang sendiri. George butuh waktu untuk mengungkap rekening-rekening itu. Cukup untuk kita. Ini berbeda. Saya kesini bukan untuk George. Saya kesini tunjukkan senior korporasi Lin. Bahwa saya, Victoria Lin, bahkan di kursi roda, bisa hancurkan Ethan Vance dengan satu pukulan. Saat orang kehilangan kepercayaan, mereka sulit dipimpin. Saya kesini rebut kembali mereka. Berita terkini hari ini, manajer umum korporasi Lin, Ethan Vance, diduga menggelapkan 430 juta rupiah. Biro Pajak telah membuka penyelidikan resmi. Sejak jatuh sakit, pendiri korporasi Lin Victoria Lin, telah melakukan penampilan publik pertamanya. Dia hadir di kursi roda. Ibu datang pagi. Kenapa tidak istirahat lagi? Saya pikir ibu mungkin tidak suka makanan rumah sakit. Jadi saya buat sup ayam sendiri. Saya merebusnya selama 3 jam. Sofia, apa kamu masak setiap hari di rumah Vance? Bukan apa-apa, hanya tugas rumah. Tugas rumah? Pekerjaan rumah apa yang membuat tanganmu seperti ini? Katakan. Aku bangun jam 5 untuk membuat sarapan. Harus siap jam 6, cuci baju jam 7, bersihkan ruang tamu jam 8, beli sembako jam 10, masak makan siang jam 11, lalu aku bersihkan seluruh villa. Malam hari, aku buat makan malam, cuci piring, dan bersihkan dapur. Jika mereka ingin camilan malam, aku masak lagi. Saat Teresa sedang bad mood, dia sengaja membuang makanan. Dan menyuruhku mulai dari awal. Setiap minggu, Chloe mengganti semua spray tempat tidurnya. Aku harus mencucinya dengan tangan. Minggu lalu, aku demam 102 derajat. Mereka tetap menyuruhku menyelesaikan makan malam sebelum membiarkanku pergi ke kamar. Ibu, aku tidak takut kerja keras. Aku takut. Aku takut mereka akan mengusirku. Dan aku tidak akan bisa melihatmu. Aku takut ibu bangun, tidak menemukanku, dan panik. Kamu tidak perlu takut lagi. Ibu sudah bangun sekarang. Ingat ini. Mulai hari ini, kamu tidak akan menerima perlakuan buruk dari siapapun. Aku akan pastikan kamu melihat semua orang yang menindasmu memohon sambil berlutut, satu persatu. Pertikaian internal di korporasi Lin semakin meningkat, yang dulunya dipuji secara luas. Pengusaha muda, Ethan Vance, hari ini dituduh melakukan penggelapan dana besar-besaran. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia pergi ke korporasi Lin hari ini dengan sengaja. Ethan, tenang. Tenang? Kau menyuruhku tenang?
perempuan itu, di depan semua orang, menginjak-injak harga diriku? George Miller, bajingan tua itu, berpihak lebih cepat dari siapapun, sekarang lihat akibatnya. Kita tidak bisa mendapatkan uang, korporasi Lin, dan grup fans sedang diselidiki. Ada apa? Pak Vance, kita punya masalah. Perusahaan-perusahaan lepas pantai itu yang Anda kendalikan secara pribadi, mendapat surat siang ini dari Interpol, meminta bantuan dalam penyelidikan. Mereka diduga melakukan pencucian uang, juga, catatan bank asli untuk 12 transfer itu telah diambil. Saya curiga anak buah Lukas yang melakukannya. Apa yang bisa kamu kendalikan? Pak Vance, jujur saja, siapapun di balik ini jauh lebih kuat dari yang saya duga. Jika mereka terus menggali. Kalau begitu, jangan biarkan mereka terus menggali, Lukas. Antek itu, Lukas. Tanpa dia, Victoria Lin akan menjadi orang cacat tak berguna yang terkurung di tempat tidur, tidak bisa mengeluarkan bukti apapun. Anda yakin? Aku yakin. Mulai besok, tidak ada yang mengganggu Sofia lagi. Jangan biarkan dia curiga apapun. Victoria Lin, kau mau main? Aku akan main sampai akhir. Siapa mati duluan? Ibu Lin, mereka sudah bergerak. Mereka mengirim 2 preman. Kamu terluka. Tidak. Jangan lapor hal seperti ini lagi. Tangani saja. Simpan buktinya. Salin log panggilan dari ponsel itu, dan kirimkan ke pengacara Song. Beritahu dia apa yang kita punya. Ya, satu hal lagi. Cadangan kas Ethan hampir habis. Dia pinjam dari rentenir di mana-mana. Biarkan dia pinjam sebanyak mungkin. Aku kembali. Sudah kuperiksa yang kau minta. Ketemu. Ethan telah bertemu dengan seorang pria bernama Boss Kane, pemberi pinjaman swasta terbesar di kota Dermaga. Suku bunganya keterlaluan. Ethan sudah menjaminkan setengah ekuitas grup fans padanya. Latar belakang Boss Kane? Boss Kane, Kane Sterling, umurnya 53 tahun. Dia menjalankan sindikat pinjaman bawah tanah kota Dermaga, dan sudah lebih dari 20 tahun. Dia punya banyak catatan penagihan, tapi tak ada yang berani melaporkannya. Jika suami bosmu berutang uang padanya, semakin menarik saja. Boss Kane tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya kau. Nona Queen. Aku perlu kau lakukan sesuatu. Atas nama korporasi Naga, beritahu Boss Kane. Aset nyata grup fans sudah dibekukan oleh korporasi Lin. Saham itu adalah jaminannya. Mungkin itu kertas tak berharga. Kau ingin Boss Kane menagih lebih awal. Bukan aku. Ethan sendiri yang berutang itu. Hanya pengingat ramah, Boss Kane jangan ambil kesepakatan rugi. Kau sudah melayani Ibu Lin selama 15 tahun. Kau banyak belajar darinya. Jauh dari cukup. Pelajaran pertama dari Ibu Lin. Jangan pernah bunuh musuhmu sendiri. Buat mereka saling menyerang. Pak Vance, 30 juta yang Bapak pinjam jatuh tempo akhir bulan ini. Bisakah Bapak membayarnya? Jangan khawatir, Bos Kane. Bapak tahu nilai grup fans. 30 juta itu uang receh. Pembayaran proyek masuk bulan depan, saya akan bayar pokok dan bunganya saat itu. Pak Vance, saya sudah minta dinilai saham grup fans yang Bapak jaminkan. Tahukah Bapak berapa nilainya di pasar sekarang? Grup fans berutang ke bank jauh lebih besar dari nilai saham Bapak. Apa gunanya saham itu bagi saya? Harus saya bayar utang Bapak dengan itu? Bos Kane, ini salah paham. Victoria Lin, perempuan itu menjatuhkan perusahaan saya. Begitu saya selesai dengannya. Pak Vance, Bapak menjalankan bisnis yang sah. Saya pemberi pinjaman pribadi. Saya tidak peduli jika Bapak menjatuhkannya. Yang saya pedulikan hanya mendapatkan kembali 30 juta saya pada akhir bulan. Begini saja. Saya beri Bapak 2 minggu lagi, sampai tanggal 15 bulan depan. Jika Bapak masih tidak bisa bayar sampai saat itu,
Bapak tahu aturannya. Pak Vance, hati-hati. Victoria Lin, Kamu mengunci diri di sini selama 2 hari. Anak buah bos Kane terus menelepon untuk menagih. Apa kamu punya rencana? rencana? Tentu saja. Saat ini, Victoria terutama punya akses ke aset korporasi Lin. Tapi 30% saham pendirinya masih dibekukan. Saat dia koma, pengadilan otomatis membekukannya untuk melindungi aset perusahaan. Aku tahu, tapi ini hanya soal waktu. Begitu dia dinyatakan cakap hukum lagi, saham itu akan dicairkan. Bagaimana jika saham itu dipindah tangankan sebelum pembekuan dicabut? Kamu gila? Itu ilegal. Ilegal? Saat Victoria koma, aku mengelola asetnya untuknya. Bagaimana itu ilegal? Aku menantunya, aku menjalankan perusahaan dengan otorisasinya. Itu sepenuhnya sah? Dia tidak pernah memberimu otorisasi. Kamu akan memalsukan otorisasi. Itu tiket satu arah ke penjara. Kamu punya ide yang lebih baik? Anak buah bos Kane datang bulan depan. Jika aku tidak bisa membayar sepeser pun, aku akan menghadapi yang lebih buruk dari penjara. Victoria ingin aku mati. Dia sengaja memberitahu bos Kane Group Funds adalah perusahaan kosong, lalu dia membuat semua pinjaman bankku terputus, hanya untuk melihat bos Kane membunuhku. Ini jalan terakhir kita. Kita akan mentransfer saham pendiri Victoria, lalu kita akan melarikan diri ke luar negeri. Begitu kita keluar dari kota dermaga, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah menangkapku. Apa yang perlu aku lakukan? Cari seseorang di kantor notaris. Seseorang yang bisa kita percaya. Cepat. Pak Vance, jika ini gagal, aku tidak akan pergi ke neraka denganmu. Ibu Lin, ketahanan ibu sungguh luar biasa. Dengan begini, dalam 2 minggu, ibu akan bisa meninggalkan kursi roda itu. Ethan sedang bergerak. Dia akan memalsukan otorisasi ibu untuk mentransfer saham pendiri yang dibekukan yang atas nama ibu. Kontak di kantor notaris, apakah kamu sudah mengidentifikasinya? Ya. Dia adalah wakil direktur kantor notaris distrik timur. Namanya Mark. Dia sudah kenal Sylvia selama bertahun-tahun. Saya sudah mengawasinya. Jangan beritahu dia dulu. Biarkan dia menandatangani otorisasi itu. Biarkan dia mentransfer uangnya. Setelah dia merasa aman, berikan bukti ke polisi dan tangkap basah dia. Tapi 30% saham itu, setelah ditransfer, butuh waktu untuk memulihkannya. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa memulihkannya? 30% saham di korporasi Lin itu akan menjadi hadiah perpisahanku untuk Ethan. Tahu apa yang paling berharga di dunia ini? Bukan saham, bukan uang. Sebuah cerita yang bagus. Cerita yang bagus? Semua orang di kota dermaga tahu korporasi Lin milik saya. Ethan memalsukan tanda tangan saya dan mencuri sahamnya. Setelah cerita itu tersebar, siapa yang akan mau berbisnis dengan Group Funds? Siapa yang berani membela Group Funds? Saat itu, sahamnya akan menjadi kertas tak berharga. Tidak ada yang akan membelinya. Dia akan ditinggalkan menggenggam kertas itu, menunggu kematian. Itu jauh lebih menyenangkan daripada mengirimnya langsung ke penjara. Mengerti. Saya akan mengaturnya segera. Siapa? Sophia, aku tahu kamu sudah bekerja keras, jadi aku buatkan sup iga babi untuk menguatkan badanmu. Ayo, masih panas. Aku buat khusus untukmu. Ibu sudah 3 tahun bersama keluarga Vance. Ini pertama kalinya, ibu membuatkan aku sup. Ada apa, ibu? Sophia, aku salah sebelumnya. Aku buta. Aku terlalu baik pada Chloe dan tidak adil padamu. Tapi lihat, aku sudah sadar sekarang. Kamu istri Ethan. Sekarang ibumu sudah bangun. Lihat, dia baik-baik saja. Bisakah kamu bicara padanya dan minta dia tinggalkan Ethan? Kita semua, keluarga. Kenapa bertengkar? Ibu Vance. Ibu pernah berkata sesuatu yang akan aku ingat selamanya. Ibu bilang, jika ibuku bangun, matahari akan terbit dari barat. Nah, itu baru saja terjadi. Sekarang ibu takut. Ibu... Jangan terlalu berani. Kamu pikir ibumu segitu kuatnya? Cepat atau lambat, Ethan akan menghancurkannya.
Ibu harus menang? Sudah setahun. Ruang ini masih di sini. Sesuai instruksi ibu, properti telah dirawat, dan tidak ada keluarga fans yang masuk. Catatan kriminal Bos Ken. Itu bukan catatan kriminal. Itu berkas kasus yang hilang. Isinya catatan suap George Miller selama 10 tahun terakhir. Dia pikir dia sudah menghapus semua jejak buktinya. Tapi dia tak bisa menghapus catatan penerima suap. Dokumen registrasi Korporasi Naga, dan dokumen yang saya tanda tangani yang menunjuk ketuanya 20 tahun lalu. 20 tahun lalu, saya butuh 3 bulan untuk mengamankan rantai pasokan chip Asia Tenggara. Saya baru saja hamil Sofia. Mual pagi hari membuat saya lemas. Tangan saya gemetar saat menandatangani perjanjian itu. Lalu saya mengalami pendarahan saat melahirkan dan hampir mati di meja operasi. Ayah Ethan adalah salah satu pemasok saya pada saat itu. Dia sangat membantu saya. Jadi ketika anaknya meminta menikahi Sophia, saya tidak keberatan. Saya berhutang nyawa pada keluarga fans. Tapi itu bukan berarti saya akan membiarkan mereka menyiksa putri saya. Ibu Lin, begitu kita menyerahkan bukti ini, Ethan, Direktur Miller, Bos Ken, dan Sylvia semuanya akan jatuh. Kapan kita bergerak? Belum. Ethan belum melakukan langkah terakhirnya. Dia pikir dia masih punya kartu as. Saya akan menunggu sampai dia memainkan kartu terakhir itu, lalu meninggalkannya tanpa apapun sama sekali. Satu hal lagi. Silakan. Kirim halaman pertama catatan suap Miller secara anonim ke Komisi Inspeksi Disiplin Kota. Hanya halaman pertama. Tidak ada yang lain. Ayo kita buat dia gelisah. Tepat. Dia ingin membantu Ethan menyelidiki pembukuan saya. Kan? Mari kita lihat bagaimana rasanya dia diselidiki. Maksudmu dia berhenti menjawab? Direktur Miller baik-baik saja beberapa hari lalu? Komisi Inspeksi Disiplin Kota memeriksa George Miller kemarin? Itu hanya wawancara, tapi George sangat ketakutan, dia mengembalikan semua suap yang pernah dia terima. Sekarang dia bahkan tidak mau menjawab teleponku. Komisi? Bagaimana mereka bisa terlibat? Apalagi, saya tidak tahu, tapi jelas ada yang melaporkannya. Pak Vance, Anda harus bersiap untuk yang terburuk, kita kehilangan koneksi ke George, hilang. Jika dia jatuh, bagaimana dengan buku lama kita? Bisa jadi terbongkar, aku sedang menanganinya, tapi aku butuh waktu. Pak Vance, saya sarankan Anda bersembunyi di tempat lain. Keluarlah dari kota dermaga, ini di luar kendali kita. Tidak, aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah bisa kembali. Tidak, aku masih punya satu kartu untuk dimainkan. Jika aku bisa mendapatkan saham, Korporasi Lin, aku masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Pak Vance, tentang apa yang Anda usulkan, saya sudah memikirkannya. Itu terlalu berisiko. Risiko tinggi, imbalan tinggi. 500.000, tambahan, 500.000, saat selesai. Tapi, Victoria Lin masih hidup. Bagaimana jika dia mulai menyelidiki? Dia tidak akan menelusurinya kembali ke Anda. Otorisasi yang dinotariskan tidak dipublikasikan. Setelah transfer saham selesai, saya akan segera memindahkan semua uang ke luar negeri. Pada saat dia tahu, sudah terlambat. Baiklah, besok pagi. Nona Lin, dia memakan umpannya. Kantor Notaris Distrik Timur. Besok pagi. Bagus. Kita bergerak besok. Di kantor notaris, Wakil Direktur Mark tiba tepat setelah pukul 7.15 pagi ini, hampir 2 jam lebih awal dari biasanya. Polisi sudah bersiap di tempat. Polisi berpakaian sipil ditempatkan di sekitar kantor notaris. Begitu Ethan masuk, kami akan punya saksi dan bukti kuat. Kamu sudah memverifikasi otorisasinya? Ya. Ethan memalsukan otorisasi yang mentransfer 30% saham kamu di Korporasi Lin kepada dirinya sendiri. Jika itu berlaku, dia akan menjadi pemegang saham terbesar Korporasi Lin. Paling atas. Biarkan dia menikmatinya beberapa menit. Ayo. Jam 7.45. Tidak ada yang datang sepagi ini. Cepat. Periksa ulang tanda tangan di otorisasi ini. Ini persis sama. Saya sudah mempelajari sampel tanda tangan Victoria berkali-kali. Setiap goresan, tekanannya, bagaimana dia menghubungkan huruf-hurufnya. Semuanya sempurna. Stempel saya. Berhenti. Letakkan stempel resmi. Apa yang kamu lakukan? Ini urusan bisnis yang sah. Sah? Jam 7.45 pagi?
Menyelinap masuk ke sini untuk menotariskan ini, ya, benar-benar sah. Bukti apa yang kamu punya? Aku tidak melakukan apa-apa. Pak Vance, Anda dicurigai memalsukan catatan bisnis dan menggelapkan sejumlah besar uang. Ini surat perintah penangkapan. Harap bekerja sama dengan penyidikan. Kamu barusan bilang, kamu tidak melakukan apapun. Saya sudah memeriksa surat otorisasi ini. Tanda tangannya memang mirip punya saya. Tapi kamu melewatkan satu detail. Saya tidak pernah menandatangani kontrak dengan pena hitam. Saya hanya pakai pena biru. Saya sudah menggunakan pena yang sama selama 20 tahun. Pena itu buatan khusus, dengan warna tinta yang unik. Tanda tangan palsumu dibuat dengan pena murah. Pena gel hitam. Kamu bahkan tidak mau mengeluarkan uang untuk tinta. Tapi kamu mau mencuri perusahaanku? Bawa dia pergi. Victoria, pergilah ke neraka. Kamu pikir kamu menang? Aku belum kalah. Aku masih punya. Bos Kane, utang rentenir kamu jatuh tempo kemarin. Pagi ini, anak buah Bos Kane sudah di luar Villa Vance, menunggu. Oh, iya. Hari ini hari Rabu. Ibumu dan Chloe seharusnya masih di rumah. Saat anak buah Bos Kane tidak menemukanmu, mereka akan mengejar mereka. Pergi ke Villa Vance. Aku ingin menyaksikannya. Ponsel bajingan itu mati. Hancurkan tempat ini. Kamu bekerja untuk Bos Kane? Siapa kamu? Ini Ibu Lin dari Korporasi Naga. Bos Kane mengenalnya. Berapa utang Ethan Vance padamu? 30 juta rupiah pokoknya. Dengan bunganya, totalnya 45 juta rupiah. Bayar dia. 45 juta rupiah. Setiap sennya. Aku sudah melunasi utang Ethan Vance. Mulai sekarang, anak buahmu tidak boleh datang di dekat villa ini. Kenapa? Bukankah dia musuhmu? Karena akulah satu-satunya yang berhak menagih utangnya. Katakan pada Bos Kane, mulai hari ini, aturan di Kota Dermaga ditetapkan oleh Korporasi Naga. Jangan pergi dulu. Sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita. Setahun yang lalu, putriku berdiri di ruang tamu ini. Kalian semua melihatnya seperti ini. Sekarang, giliran kalian. Victoria, jangan lakukan hal gila. Ini rumah Vance. Kamu tidak berhak menerobos masuk. Apa hakmu menerobos masuk? Kamu gila? Saya telepon polisi. Jika kau lakukan, telepon Kota Dermaga Unit Kejahatan Finansial. Mereka baru saja membawa Ethan pergi. Kamu bisa menyusulnya di sana. Teresa Vance. Tanggal 3 Desember tahun lalu, kamu menyuruh putriku mencuci tirai di air beku seharian. Dia sedang haid, dan kramnya begitu parah, dia tak bisa berdiri. Kamu bilang apa? Apa kamu masih ingat? Kamu bilang perempuan haid membawa sial. Jangan nodai tiraiku. Di luar 27 derajat, kamu menyuruhnya mencuci selama 9 jam. Chloe Zhang. Tanggal 14 Februari, tepat di depan putriku, kamu mencium Ethan. Saat dia berbalik pergi, kamu meraihnya, dan menamparnya. Setiap dari kalian, setiap hal yang kalian lakukan, kepada putriku, aku tahu semuanya. Waktu, tempat, setiap detail terakhir. Kamu menamparnya keras. Aku di sini bukan untuk menerima maafmu. Maaf itu tidak berarti. Aku di sini untuk memberitahumu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Vance, satu-satunya properti Anda, villa ini. Pagi ini, utangnya telah dilunasi oleh Ibu Lin. Itu digadaikan kepada Kane Sterling. Jadi mulai sekarang, pemegang hak gadai atas villa ini adalah Ibu Lin. Nona Zhang, Anda tidak memiliki properti dan tidak memiliki tabungan. Selama setahun terakhir, semua pengeluaran Anda berasal dari Ethan, melalui 3 kartu bank. Pagi ini, ketiga kartu itu telah dibekukan. Ini surat pembekuannya. Teresa Vance, dalam waktu sebulan, pindah dari villa ini. Apa yang memberimu hak? Ini rumah anakku. Ini bukan lagi rumah anakmu. Anakmu berutang 45 juta rupiah. Aku melunasinya pagi ini. Jadi rumah ini sekarang milikku. Aku sudah lebih dari adil. 1 bulan, 30 hari, 24 jam sehari.
Itu waktu yang jauh lebih banyak daripada yang kamu berikan pada putriku. Aku tidak akan pergi. Aku wanita Ethan. Saat dia bebas, dia akan menjemputku. Dia tidak akan meninggalkanku. Ethan memalsukan dokumen bisnis. Dia diduga menggelapkan 430 juta rupiah. Hukuman minimalnya 10 tahun. Saat dia bebas dalam 10 tahun, berapa umurmu? Selama sebulan ke depan, nikmatilah villa ini selagi bisa. Sebulan dari sekarang, kamu akan menyadari kamar yang kamu berikan pada putriku sebenarnya adalah tempat yang cukup bagus. Ini buruk. Kamu datang untuk mengejek? Kamu menang. Sekarang senang, Victoria, kamu pikir kamu menang? Aku bilang, selama aku masih hidup, cepat atau lambat, aku akan... Aku datang. Hanya untuk menanyakan satu pertanyaan. Saat kamu menikahi Sofia, apakah pernah ada satu hari, bahkan hanya satu hari, ketika kamu benar-benar peduli padanya? Aku tidak tahu. Cukup. Victoria, siapa kamu sebenarnya? Korporasi Naga? Apa hubunganmu dengan itu? Kamu akan segera tahu. Ibu? Ethan. Dia di penjara. Ibu, kau benar-benar melakukannya. Bukan aku. Kau berhasil melewati tahun ini. Saat semua orang mencoba menjatuhkanmu dan menghancurkanmu, kau tetap berdiri. Tanpamu, ibu tidak akan bangun. Selesai. Selamat malam. Kami di sini di luar pengadilan pertama Kota Dermaga untuk menyampaikan laporan ini. Hari ini, Ethan Vance menghadapi tuduhan pemalsuan dokumen. Persidangannya atas penggelapan aset besar-besaran dimulai hari ini. Yang lebih mengejutkan lagi, hingga hari ini, yang terikat kursi roda, Victoria Lynn berjalan dengan bantuan putrinya masuk ke pengadilan hari ini. Ibu, apa ibu sanggup? Ayo, biarkan mereka melihat sendiri. Tertib, sidang kini dimulai, jaksa penuntut, bacakan dakwaan. Ethan Vance memalsukan surat kuasa dan menggelapkan aset korporasi Lin sebesar 430 juta rupiah, dan menggelapkan aset korporasi Lin sebesar 430 juta rupiah. Ia juga menyuap pejabat notaris. Ini adalah fakta lengkap kejahatannya. Terdakwa Ethan Vance. Apa yang ingin Anda katakan mengenai tuduhan ini? Saya hanya punya satu pertanyaan. Terdakwa, pengadilan ini untuk menyatakan fakta perkara, bukan untuk mengajukan pertanyaan. Siapa Anda sebenarnya, Victoria Lynn? Saya menyelidiki Anda. Anda datang ke Kota Dermaga dengan tangan kosong dan menjadi orang terkaya di sana dalam 20 tahun. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Siapa Anda sebenarnya? Kamu pikir itu mustahil karena kamu menilai saya dari apa yang kamu tahu. Kamu pikir menjadi terkaya dalam 20 tahun sulit. Bagiku, itu yang paling lambat bagiku. Mengenai siapa diriku. Saya pendiri korporasi Naga dan pemegang saham pengendali tunggalnya. Itulah diriku. Apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaanmu? Kamu berbohong padaku, kamu sudah berbohong selama ini. Bohong padamu? Saat kamu menikahi putriku, aku sedang di luar negeri menandatangani kesepakatan merger. Pada hari pernikahanmu, aku terbang 12 jam untuk kembali. Aku duduk di barisan belakang dan melihatmu memasangkan cincin itu di jarinya. Aku ingat berpikir, mungkin pria ini benar-benar mencintainya. Lalu aku tahu kebenarannya. Kamu tidak mencintainya. Kamu mencintai korporasi Lin dan nilai yang datang bersama putriku. Jadi aku akan tunjukkan padamu nilai sejati itu sesuatu yang tidak akan pernah kamu capai. Yang mulia, itu mengakhiri pernyataan saya. Sidang ini selesai, putusan akan menyusul, sidang ditutup. Tidak. Semuanya. Aku koma selama setahun. Kamu tahu jadi apa korporasi Lin. Kamu tahu betul. Aku membangun korporasi Lin dari nol selama lebih dari 20 tahun. Sebagian dari kalian telah bersamaku selama 10 tahun. Bahkan yang paling baru sudah 6 tahun di sini.
Tapi tahun lalu ini, ketika Ethan merebut kendali, siapa yang berdiri dan mengatakan satu kata untuk membela putriku? Aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku takkan pertahankanmu. Perjanjian pemutusan hubungan kerja sudah siap. Pesangon kalian akan berdasarkan masa kerja. Kalian akan mendapatkan setiap sen. Tapi pekerjaan kalian di korporasi Lin berakhir hari ini. Saya tidak punya utang pada kalian. Saat saya dalam koma, kalian memilih melindungi diri sendiri. Itu bisa dimengerti. Tapi sekarang saya sudah sadar, saya tidak akan mempercayakan masa depan korporasi Lin kepada sekelompok oportunis. Mulai besok, korporasi Lin secara resmi akan menjadi bagian dari korporasi Naga. Merek Lin akan tetap ada. Tapi manajemen akan dirombak total. Putri saya, Sophia Lin, akan mengambil alih merek Lin sebagai CEO barunya. Kalian boleh pergi. Takut? Ya, bagus. Kamu seharusnya takut. Siapapun yang tidak takut tidak pantas menduduki posisi ini. Sophia, aku tidak bisa bersamamu selamanya. Mulai sekarang, kamu harus berdiri sendiri. Saya tak akan mengecewakan ibu. Kamu tak pernah mengecewakan aku. Sylvia Song, sebagai mantan penasihat hukum Ethan Vance, apakah Anda tahu dia memalsukan otorisasi untuk menyita aset korporasi Lin sebelumnya? Saya tidak melakukannya. Sebagai korporasi Lin Direktur Hukum, saya hanya menangani urusan rutin hukum. Ethan memalsukan otorisasi itu sendiri. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi kami memulihkan dari ponsel Ethan sejumlah besar catatan panggilan antara kalian berdua, termasuk panggilan Anda yang menghubungkannya dengan wakil direktur Mark di kantor notaris. Catatan itu hanya membuktikan bahwa kami berbicara melalui telepon. Itu tidak membuktikan saya ikut serta dalam kejahatan apapun. Saya adalah penasihat hukum perusahaan. Berbicara dengan manajer umum adalah bagian dari pekerjaan saya. Sylvia Song, saya akan bertanya lagi. Apakah Anda ikut serta dalam kegiatan Ethan Vance? Saya tidak. Anda boleh pergi, tetapi Anda tidak bisa meninggalkan kota dermaga untuk saat ini. Laporkan setiap kali dipanggil. Satu hal lagi, pagi ini kami menerima laporan baru yang menyatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, Anda membantu Ethan melakukan transfer aset yang tidak jelas. Rinciannya sangat detail. Lain kali kami memanggil Anda, saya harap Anda tetap setenang ini. Selamat siang. Pengacara Song, Ibu Lin ingin bertemu Anda. Tentang apa? Ibu Lin bilang ini kabar baik. Dia memberi Anda satu kesempatan terakhir. Besok jam 10.00 pagi di markas korporasi Naga. Jangan terlambat. Satu kesempatan terakhir? Baik. Saya akan pergi melihat apa yang bisa dia tawarkan kepada saya. Kasus Ethan akan segera diputuskan. Dari yang aku dengar, dia menyerahkanmu. Kau memanggilku ke sini hanya untuk menyombongkan diri? Tidak, aku di sini untuk menawarkan jalan keluar padamu. Korporasi Naga sedang membentuk departemen hukum baru. Aku sudah melihat resumemu. Mengesampingkan semua yang kau lakukan untuk Ethan, keahlian hukummu termasuk yang terbaik di kota dermaga. Aku punya 2 syarat. Pertama, kau harus mengaku kepada jaksa setiap rekening ilegal yang pernah kau tangani, dan menghadapi konsekuensi hukum. Aku perkirakan hukuman percobaan dan denda. Kedua, setelah semua proses hukum selesai, kau akan bergabung dengan korporasi Naga dan menghabiskan sisa karirmu membantuku memulihkan setiap sen yang digelapkan Ethan. Kenapa? Aku membantu Ethan mengejarmu. Kenapa kau memberiku jalan keluar? Karena aku pernah melihat seperti apa keputusasaan itu. Aku sendiri pernah merasakannya. Saat aku sadar dari koma, aku bahkan tidak bisa menggerakkan 1 jari pun. Saat itu, kupikir aku kehilangan segalanya. Tapi kemudian kusadar masih ada satu hal yang bisa kulakukan, membuat mereka yang menyakiti putriku membayar. Ethan adalah dalangnya. Kau hanya alat di tangannya. Alat selalu bisa berpindah tangan. Apakah kau tidak takut aku akan mengkhianatimu lagi? Kau tidak akan.
Karena kau tahu lebih baik dari siapapun apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianatiku. Terima kasih. Ibu Lin dan saya menyelesaikan rencana kepegawaian ini bersama. Biasakan diri Anda dengan alur kerja setiap departemen terlebih dahulu. Baiklah, kembali bekerja dan jalankan rencana tersebut. Ya, Nona Lin. Nona Lin, Ibu Lin ingin tahu apakah Anda bisa pulang untuk makan malam nanti. Beliau membuat sup. Saya bisa. Katakan padanya, saya akan mampir setelah kerja. Pak Reed. Untuk semuanya akhir-akhir ini. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Saya hanya mengikuti perintah Ibu Lin. Kamu tahu, kamu terdengar persis seperti ibuku. Aku pergi. Kemana? Tinggal dengan sepupuku. Dia punya toko baju di luar kota. Dia akan memberiku makan. Siapa yang setiap hari menempel pada anakku, hidup dari barang terbaik yang dibelinya? Sekarang Ethan dalam masalah, kamu pergi begitu saja? Dasar lintah kecil yang tidak tahu terima kasih. Hati nurani? Teresa Vance, kamu berani menggurui aku soal hati nurani? Saat kamu memaksa Sofia mencuci spray di air beku, di mana hati nuranimu? Victoria benar. Satu-satunya yang kamu kuasai adalah menindas orang yang lebih lemah darimu. Kamu. Aku tidak berutang apa-apa pada keluarga Vance. Uang yang Ethan habiskan untukku membayar 3 tahun masa mudaku. Sekarang dia di penjara. Kesepakatan kita selesai. Kamu. Minggir. Oh, aku hampir lupa. Putusan anakmu minggu depan. Sylvia bilang padaku, dia akan mendapat minimal 15 tahun. Lebih baik, urus dirimu sendiri. Ethan. Anakku. Mengenai rumah Ibu Vance, kami mengikuti instruksi Anda. Dia memiliki masa tenggang 1 bulan. Masa tenggang berakhir pada akhir bulan ini. Pengadilan sudah memiliki perintah eksekusi siap. Usir dia. Kemana? Itu masalahnya. Siang ini, Chloe meninggalkan rumah Ethan. Sebelum pergi, dia dan Teresa bertengkar hebat. Dia membeli tiket ke luar negara bagian. Biar dia pergi. Pendukungnya sudah habis. Dia tidak bisa bertahan di kota ini. Biarkan dia pergi ke luar negara bagian dan jangan pernah kembali ke kota dermaga. Ini kesempatan terakhirnya. Bagaimana jika dia kembali? Maka pengusiran bukan satu-satunya masalahnya. Saya berjanji pada Anda. Saya akan membuat semua yang pernah menindas Anda berlutut dan mengembalikan martabat Anda. Semua berdiri, pengadilan akan memutuskan sekarang. Terdakwa, Ethan Vance, laki-laki, usia 30 tahun, mantan PLT, Direktur Utama Korporasi Lin. Pengadilan menyatakan bahwa antara bulan Maret tahun lalu dan April tahun ini, ia menyalahgunakan posisinya untuk memalsukan otorisasi bisnis dan menggelapkan aset korporasi Lin senilai 430 juta rupiah. Pengadilan juga menyatakan bahwa ketika Victoria Lin dalam keadaan koma, ia bersekongkol dengan seorang pegawai notaris bernama Ma untuk memalsukan dokumen transfer saham dalam upaya merebut ekuitas asli korporasi Lin. Pengadilan menyatakan terdakwa, Ethan Vance, fakta sudah jelas dan bukti meyakinkan. Berdasarkan hukum pidana, pengadilan memutuskan sebagai berikut. Terdakwa, Ethan Vance, terbukti bersalah melakukan penggelapan dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Ia juga terbukti bersalah melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman 5 tahun. Hukuman digabungkan. Putusan akhir adalah penjara 15 tahun. Ethan Vance, jika Anda keberatan dengan putusan ini, dalam waktu 10 hari, mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Sidang ditutup. Sophia, maaf, aku sudah berutang maaf itu padamu selama 3 tahun. Ethan, kamu tidak perlu minta maaf. Aku tidak butuh lagi. Ibu, ayo pergi. Pak Reed, untuk Anda. 6 bulan terakhir ini, tanpa semua kerja keras Anda di balik layar,
Ibu dan aku tidak akan ada di sini hari ini. Tidak usah berterima kasih. Saya hanya menjalankan tugas. Kamu akhirnya kehilangan ekspresi itu, seperti kamu selalu siap berjalan menuju kematianmu. Itu karena kamu akhirnya tidak butuh aku untuk berjalan menuju kematianku. Ibu, korporasi Lin tim baru sudah siap. Pemasaran dan keuangan, stafnya semuanya baru. Beberapa pemasok sebelumnya menandatangani kontrak yang tidak adil dengan Ethan. Aku sedang merenegosiasikannya satu persatu. Jangan terburu-buru. Negosiasi bukan soal menang. Ini tentang membuat mereka berpikir mereka menang. Maksudmu memberikan sebagian keuntungan demi kemitraan jangka panjang? Tepat. Sofia, kamu melakukannya dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Rapat hari ini fokus pada satu hal, hanya satu. Memulihkan aset korporasi Lin yang dijual atau disewakan Ethan dengan harga murah. Menurut catatan lengkap yang diberikan Sylvia, selama setahun terakhir, Ethan mengalihkan aset 30-50% di bawah pasar. Semua milik korporasi Lin, 4 properti komersial utama, 3 rantai pasokan, dan 2 anak perusahaan. Dia menjual atau menyewakannya jangka panjang kepada 6 mitra bisnis. 3 dari mitra itu tahu Ethan tidak punya wewenang penuh untuk melepasnya, tetapi tetap menandatangani. Itu kolusi itikat buruk. Ibu Lin, secara hukum, kontrak yang melibatkan kolusi itikat buruk batal. Tapi ketiga firma itu punya koneksi kuat, membuat mereka mengembalikan apa yang mereka ambil. Tidak akan mudah, tapi bisa dilakukan. Mulai dari lingkaran luar, perusahaan yang mengambil alih rantai pasokan, perdagangan puncak. Saya akan kunjungi mereka besok. Ibu ingin saya ikut? Ya, tapi bukan sebagai pengawal saya. Pergilah sebagai asisten khusus korporasi Naga dan temui pimpinan perdagangan puncak sendiri. Berangkat pagi, saya akan pergi siang hari. Tekan mereka, lalu tawari jalan keluar. Siap. Tepat. Pemilik perdagangan puncak pintar. Orang pintar tahu kapan harus memotong kerugian. Tuan Hudson, kontrak ini ditandatangani September lalu. Perdagangan puncak membayar 42% di bawah nilai pasar. Itu mengamankan hak sewa jangka panjang atas rantai pasokan korporasi Lin. Pak Reed, kontrak itu ditandatangani oleh Pak Vance. Kami ikuti prosedur standar. Ethan bukan presiden direktur. Dia hanya PLT, General Manager, korporasi Lin saat itu. Dan aset dalam kontrak ini dimiliki secara pribadi oleh Victoria Lin. Apakah dia punya wewenang untuk menandatangani? Saat itu, kami tidak memeriksa sedetail itu. Tim hukum korporasi Naga menyelidiki lebih dalam. Tuan Hudson, secara hukum, kontrak ini batal. Korporasi Naga punya pendirian soal ini. Mau dengar? Pak Reed, kita sama-sama pengusaha. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Siang ini, Sophia Lin, CEO baru korporasi Lin, akan datang menemui Anda. Dia akan membawakan solusi untuk Anda. Saya sarankan Anda mendengarkan dia. Tuan Hudson, saya tidak datang hari ini untuk menyalahkan. Saya datang untuk membahas kemitraan. Harga ini. Harganya 15% di bawah pasar. Ini lebih tinggi dari yang Ethan tawarkan kepada Anda, tapi masih di bawah pasar. Dengan harga ini, Anda akan masih mendapat untung. Tapi, hanya jika perdagangan puncak secara sukarela mengakhiri kontrak ilegal yang ditandatangani Ethan sebelumnya. Tuan Hudson, Anda veteran bisnis kota dermaga, jadi saya tidak akan bertele-tele. Ketahuilah ini, Korporasi Naga mendukung Korporasi Lin. Korporasi Naga tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua. Ibu Lin, Anda lebih tangguh dari ibu Anda dulu di usia Anda. Bapak terlalu baik. Ibu mengajari saya. Perjanjian penghentian perdagangan puncak sudah ditandatangani. Nona Lin menangani semuanya dengan sangat mahir. Dia mendesak, lalu mengendur, sentuhan yang tepat. Berapa yang tersisa? 3. Salah satunya adalah Tuan Drake dari Energi Kota Dermaga. Dia kerabat keluarga Vance, jadi dia akan sulit. Biarkan dia sulit. Selamat, Ibu Lin. Hasil tes terbaru Ibu sudah keluar. Ibu sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih atas bantuan Anda selama beberapa hari terakhir. Sama-sama, Ibu Lin. Saya pamit sekarang. Sudah berakhir. Dan telah dimulai.
Setahun yang lalu, kecelakaan mobil membuatku koma. Saat aku sadar, aku diberitahu korporasi Lin bukan lagi milik keluarga Lin. Hari ini, saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu untuk membuat dua pengumuman resmi. Pertama, korporasi Lin akan resmi bergabung dengan korporasi Naga sambil mempertahankan merek independennya. Semua aset yang dialihkan secara ilegal akan dipulihkan sepenuhnya dalam 3 bulan ke depan. Kedua, mulai hari ini, operasi harian korporasi Lin akan dijalankan sepenuhnya oleh putri saya, CEO baru kita, Sophia Lin. Saya tahu beberapa dari Anda di sini berpikir, dia tidak lebih dari Anak kaya yang numpang nama ibunya. Tapi inilah yang perlu Bapak, Ibu ketahui. Selama setahun terakhir, saat kalian tidak ada yang melihat, aku belajar apa artinya mencapai titik terendah. Lalu aku berjuang bangkit kembali. Jadi, jangan anggap aku sebagai pewaris. Anggap aku sebagai pesaing terbaru kalian. Karena aku tidak akan hidup dari pencapaian ibuku. Aku akan buktikan melalui tindakanku bahwa merek Lin layak untuk bertahan. Ibu, kakiku gemetar sepanjang waktu. aku tidak bisa melihatnya. Kamu melakukannya dengan baik. Aku tidak acting. Aku sungguh-sungguh dengan setiap kata. Sophia, tahukah kamu mengapa aku menyerahkan korporasi Lin ke tanganmu? Karena aku putrimu. Tidak. Karena di saat tergelapmu, kamu tidak pernah menyerah. Banyak yang tidak bisa bertahan dalam kegelapan. Itu mengubah mereka. Mereka menjadi pahit, menjadi orang yang paling mereka benci, tapi tidak denganmu. Kamu bukan sekadar pewaris. Kamu adalah cahaya. Korporasi Lin hanyalah cara untuk menyinarkan cahayamu kepada lebih banyak orang. Ibu, terima kasih sudah sadar. Kaulah yang membangunkanku. Kamu datang untuk mengejek? Tidak. Aku datang untuk menanyakan sesuatu. Apa? Anakmu di penjara. Menantumu kabur, dan kamu juga akan kehilangan rumahmu. Apa kamu menyesali semua ini? Menyesal? Apa yang aku sesali? Tidak mengusirnya lebih cepat. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin keluargaku bisa berakhir seperti ini? Jadi kamu tidak menyesal? Kenapa aku harus menyesali sesuatu, Victoria Lin? Kamu pikir kamu sudah menang? Hanya karena kamu kaya. Tanpa uangmu, kamu dan putrimu akan diinjak-injak seperti sampah. Begitu. Lukas, jangan tunggu sampai akhir bulan. Minta pengadilan melaksanakan penyitaan hari ini. Jangan berani, Victoria Lin, masuk neraka. Teresa Vance, kamu salah. Aku tidak mengandalkan uang. Kesalahan anakmu, itu bukti. Setiap kejahatan yang anakmu lakukan berasal dari kamu yang memanjakannya. Jadi keadaanmu sekarang semua akibat perbuatanmu sendiri. Kamu memaksa putriku untuk mencuci dengan air dingin sepanjang tahun. Aku tidak akan menyuruhmu mencuci dengan air dingin. Aku hanya akan menyuruhmu pergi dari rumah yang bukan milikmu ini. Siapa kamu berani menyuruhku masuk neraka? Jika kamu benar-benar peduli pada anakmu, seharusnya kamu tidak memanjakannya hingga menjadi seperti ini. Ethan, kamu baik-baik saja. Ada orang di sana yang menyakitimu. Kamu masih punya uang? Sedikit. Bagaimana dengan rumah? Ibu, saat aku menikahi Sophia, kamu bilang sesuatu padaku, ingat? Apa? Kamu bilang untuk menikahinya, habiskan harta keluarganya, lalu buang dia. Kamu sangat senang saat mengatakannya. Ibu, aku sudah berpikir lama dan keras. Setiap hari di penjara, aku bertanya-tanya, tepatnya di mana aku mulai kehilangan, lalu aku menyadarinya. Hari saat kamu mengajarkanku untuk menguras habis orang lain, aku sudah kalah. Ethan.
Reza dipaksa keluar sore ini. Dia tidak membuat keributan. Kamu baik-baik saja? Tidak baik, tapi tidak buruk. Aku pikir aku akan bahagia melihat mereka jatuh satu persatu. Seharusnya aku merasa senang, tapi aku tidak. Aku merasa hampa. Itu karena kamu tidak seperti mereka. Kebahagiaan mereka dibangun di atas penderitaan orang lain. Rasa sakitmu berasal dari kenyataan bahwa kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak bisa mengabaikan penderitaan orang lain. Kamu tepat sekali. Itu bukan kata-kataku. Ibu Lin yang mengatakan itu kepadaku. Maksudnya kamu. Katakan pada ibuku. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu. Kenapa kau di sini? Ada sesuatu. Harus kukatakan langsung. Kau kesini untuk memberitahuku betapa sengsaranya aku sekarang? Aku tahu, setiap hari di selku, aku melihat betapa sengsaranya aku. Tidak. Ini kontrak terakhir yang kau tanda tangani untuk grup fans sebelum kau masuk penjara. Pihak lainnya adalah perusahaan kecil dari luar daerah. Itu bukan kontrak besar. Dan itu tidak melibatkan hal ilegal. Korporasi Lin telah memulihkan semua aset yang kau gelapkan. Hah. Tapi kontrak ini, ibu menyuruhku menyimpannya. Perusahaan kecil ini, setelah kau masuk penjara, menjadi satu-satunya mitra yang tidak mengakhiri kontraknya dengan grup fans. Mereka bahkan bertanya bulan lalu apakah kontrak fans mereka masih berlaku. Kenapa? Ibuku bilang, saat kau di puncakmu, kau membantu sebuah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Kau memberi mereka pesanan senilai $300.000. Uang itu tidak berarti apa-apa bagimu saat itu. Kau menandatanganinya tanpa berpikir, tapi pemiliknya tidak pernah lupa. Ibu minta aku sampaikan sesuatu padamu. Di matanya, kamu tidak terlahir jahat. Kamu hanya dikelilingi oleh semua godaan dan keserakahan yang dia lihat. Itu menghabisimu. Katanya, orang harus membayar atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi dia tidak akan memaafkanmu. Tidak akan pernah. Tapi, kebaikan yang dilakukan seseorang juga tidak boleh dihapus. Kontrak ini, aku akan menunaikannya untukmu. Perusahaan kecil itu tidak akan bangkrut karena kamu di penjara. Anggap ini sebagai caraku membalas budi. Dan juga, penutup untuk 3 tahun kita bersama. Sophia, jika ada kehidupan lain, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak ingin kehidupan lain. Yang ini sudah cukup. Habiskan 15 tahun membayar utangmu. Setelah utangmu lunas, jangan pernah berutang lagi pada siapapun. Ibu, aku pergi. Dia bilang apa? Katanya, di kehidupan lain, dia akan memperlakukan aku dengan baik. Kamu bilang apa? Ku bilang aku tak butuh kehidupan lain. Yang ini sudah cukup. Kamu hebat. Tidak, itu kamu. Kamu tidak pernah melihatnya selain sebagai seorang penjahat. Kamu mengajariku sesuatu. Mengalahkan musuh tidak sulit. Yang sulit adalah setelah kamu menang, masih melihatnya sebagai manusia. Kamu sudah dewasa, dan kamu lebih fasih dari aku. Terima kasih, Sophia. Terdakwa Sylvia Song, sebagai mantan korporasi Lin Direktur Hukum, dalam kasus Ethan Funds perampasan ilegal aset korporasi Lin, Anda membantu memalsukan dokumen untuk mentransfer aset dan bersalah sebagai kaki tangan. Namun, mengingat Anda selama penyelidikan secara sukarela mengaku, memberikan bukti kunci, dan membantu memulihkan sejumlah besar aset yang dicuri, kami merekomendasikan hukuman ringan. Terdakwa Sylvia Song, atas tuduhan membantu dan bersekongkol dalam penggelapan, Anda dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun, dan didenda Rp500.000. Ibu Lin, terima kasih.
Saya harap dia bisa memulai lagi. Dia akan. Orang yang pernah merasakan putus asa. Menghargai kesempatan kedua lebih dari siapapun. 1 bulan kemudian. Pengacara Song. Ibu Lin meminta saya mencari tahu tentang pemulihan aset luar negeri senilai 20 juta rupiah, berapa lama lagi? Pada pertengahan bulan depan, mereka akhirnya mengalah. Jika kita menggugat di Singapura, mereka bersedia menyelesaikan lebih awal. Baik. Kirimkan proposalnya. Ngomong-ngomong, Nona Lin berkata, terima kasih telah menemukan ketiga set buku yang disembunyikan Ethan Vance di luar negeri dan mengungkap semuanya. Tidak perlu berterima kasih. Aku berhutang itu padamu. Apa yang salah dengan Ibu Lin? Tidak ada. Ayo. Ibu, apa yang membawamu ke sini? Konferensi pers baru dimulai jam 9. Aku datang lebih awal. Aku ingin melihat seberapa siap kamu. Baik-baik saja. Setidaknya aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu tidak akan pernah buat aku malu. Sophia, kamu ingat? Setahun lalu, hari aku bangun. Kamu memelukku. Ibu menangis seperti anak kecil. Aku ingat. Aku akan mengingatnya selamanya. Hari itu, aku pikir aku bermimpi. Sudah setahun. Setahun penuh. Pada konferensi pers hari ini, apa yang akan kamu katakan? Saya ingin membuat pengumuman. Korporasi Lin akan meluncurkan Yayasan Amal tahun ini. Ini membantu perempuan yang menghadapi kesulitan dalam pernikahan dan keluarga dengan bantuan hukum, tempat tinggal sementara, dan pelatihan kerja. Namanya, saya ingin Yayasan Lin, Sophia. Lin, Sophia. Victoria. Sophia. Dulu kau bilang padaku, semua yang kuderita bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Aku ingin membuat kata-kata itu menjadi kenyataan. Aku sangat bangga padamu. Para tamu terhormat, anggota pers, terima kasih telah hadir hari ini. Setahun lalu, saya di titik terendah. Ibu saya koma, dan suami saya mengkhianati saya. Saya kehilangan segalanya. Saat itu, saya pikir, saya tidak akan pernah bangkit kembali. Tapi kemudian, ibu saya bangun, dengan caranya, dia mengajari saya, bahkan jurang terdalam adalah tempat awal pendakianmu. Kini, aku di hadapan Anda, bukan sebagai pendendam, melainkan pembawa obor. Korporasi Lin akan resmi bergabung dengan Korporasi Naga sebagai merek independen. Dan saya akan menjadi CEO Korporasi Lin. Juga, saya meluncurkan Yayasan Lin, Sophia. Nama yayasan ini berasal dari kedua pendirinya, Victoria Lin dan Sophia Lin. Misi kami adalah membantu semua wanita yang mengalami ketidakadilan di rumah, agar mereka tahu, di ujung kegelapan, seseorang akan menunggu mereka. Karena seseorang pernah menunggu saya juga. Ibu, menurut ibu, apa yang ada di seberang lautan? Di seberang lautan adalah lautan lagi. Tapi kamu harus berenang ke sana sendiri untuk tahu seberapa hangat airnya. Ibu masih seperti dulu, selalu mengatakan hal yang tidak aku mengerti. Kamu akan paham. Sophia, aku banyak berbuat dalam hidupku. Aku mendirikan Korporasi Naga, mengambil alih Korporasi Lin, dan mengalahkan para pesaingku. Tapi pencapaian yang paling kubanggakan, bukan semua itu. Kamulah. Ibu dengar pengumuman hari ini kan? Yayasan ini dinamai dengan nama ibu dan aku.
Kalau ibu ada waktu, ayo bicara. Yayasan ini masih butuh penasihat hukum. Misi. Lindungi Nona Lin. Durasi, seumur hidup. Penyerahan selesai. Saya akan melanjutkan misi.